Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Wa an Anas sahabat Anas radhiyallahu anhu qala. Radhiyallahu anhu sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Anas. Anhu saking sahabat Anas. Ya pola ngendika sapa Anas. Pola ngendika sapa Anas. Ngendikanipun sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La salat sapa Rasulullah. Ngendikanipun sahabat Anas sallallahu Rasulullah. Salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu mongko ngadeg sapa ingsun Anas. Fakuntu mongko ngadeg sapa ingsun wayatin mulan utawi bocah yatim. Wayatin mulan atau percayakan khalfahu lafakuntu mongko ngatek sapa ingsun fakuntu mongko ngatek sapa ingsun Anas lafa wayatimu utawi bocah yatim wayatim utawi bocah yatim iku khalfahu ana mburine Rasulullah iku khalfahu ana mburine Rasulullah wa ummu Sulaim lan mburine Ummu Sulaim atau wa ummu Sulaim utawi Ummu Sulaim sahabat Ummu Sulaim wa Ummu Sulaim utawi sahabat salat iku khalfana itu ana mburine kita iku khalfana ana mburine kita muttafaqun alaih wa lafdu lil Bukhari muttafaqun alaih disepakati apa ahli hadis waktu lan lafate mau bil Bukhari kedune Imam Bukhari sahih. Nah, dalam keterangan hadis menika itu menunjukkan sah jamaah di dalam sholat sunnah. Sholat sunnah misalnya sama sunnah, kalau termasuk terawih itu nggak sunnah, itu yang sunnah jamaah. Wan Abu Bakar salam sangi sahabat Abu Bakar. Wan Abu Bakar sangi sahabat Abu Bakar. Annahu stune Abu Bakar. Annahu setune Abu Bakar intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha wis putuk terus rampung sampai Abu Bakar. Intaha wis putuk terus rampung sampai Abu Bakar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mana kanjeng Nabi. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala utawi kanjeng Nabi wa huwa utawi Rasulullah. Wa huwa utawi Rasulullah iku rakiun pas menuju ruko, itu rokiun pas menuju ruko. Rasulullah saat sholat pas menuju ruko. La farokaa mengkoroko sampai Abu Bakar. La farokaa mengkoroko sampai Abu Bakar. Qobla ayya sila. Ing dalam sak durunge yen tok tumeka sampai Abu Bakar. Mas kudu nyampe sok baris-barisan sok beno. Qobla ayya sila. Ing dalam sak durunge yen tok tumeka sapa Abu Bakar ila sof maring sof ila sofi maring sof la faqula mongko ngendika faqula mongko ngendika lagu maring Abu Bakar faqula mongko ngendika lagu maring Abu Bakar sing ngendika sinten Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kanjeng Nabi zadakallahu hirsan wala ta'ud rawahu Bukhari Zada kamu gonggon nambahi ing sira. Zada kamu gonggon nambahi ing sira. Sapa Allah Gusti Allah. Sapa Allah Gusti Allah hirsan ing lugo lorone kebagusan. Hirsan itu mau lugo keselamatan biasanya. Hirsan ing lugo keselamatan atau ing lugo lorone keselamatan. Wala ta'ud lan aja balani sapa sira. Wala ta'ud lan aja balani sapa sira. Bukhari, rawan ceritakan hadis sapa Bukhari, Imam Bukhari. Rawan ceritakan hadis sapa Bukhari, Imam Bukhari. La wazada lan nambah sapa Abu Dawud. Wazada lan nambah sapa Abu Dawud. La faraqa'atun nasab summa masna ila sofa. Faraqa'ah mongko rukuk sapa Abu Bakar. Faraqa'ah mongko rukuk sapa Abu Bakar duna sofi ora ing dalem sof. Yani saliyane sof. Duna sofi saliyane sof. Summa masa mongko nuli lumah sapa Abu Bakar. Summa masa mongko nuli
jalan atau melaku sapa Abu Bakar ila sok maring sok. Nah itu maksudipun keterangan itu riwayat daripada ceritanya daripada sahabat Abu Bakar. Ya, di situ pas menuju sholatnya baginda Rasulullah SAW. Nah ketika waktu itu sahabat Abu Bakar datang. Nah pas menuju sahabat Abu Bakar datang kemau Rasulullah pas sholat sekeruko. Nah, contoh misalnya Kanjeng Nabi sholat kan imaman sini. Sampeyan atau salah siji sahabat Abu Bakar dia tekon pada sopnya ada 2 baris, 3 baris. Nah sahabat Abu Bakar datang, ternyata di depan pintu Rasulullah ini udah rukuk. Abu Bakar rukuk dulu, belum datang nengok tempat sholat. Artinya belum mulai sholat ketika wahwa rokion faroka qabla yasila ila sholat. Jadi maksudnya Kanjeng Nabi pas saat sholat dia mau jadi imam lagi keadaan rukuk, sahabat Abu Bakar datang misalnya lagi masuk pintu masjid ataupun pintu musola, dia melaku ternyata Rasulullah sudah rukuk, padahal shofnya baru ada 2 shof, kan masih kosong. Lalu Abu Bakar rukuk di depan pintu, belum menuju ke shof, ke baris sholatnya. Paham? Artinya Abu Bakar mau sholat, apa artinya Abu Bakar mau ikut rukuknya Rasulullah, akan tetapi tidak di baris shof. Jadi maksud di situ wahwa raqul faraka qabla ayyasila ila shof. Sayyidina Abu Bakar mau ikut rukuk tapi di belakang shof, belum apa itu namanya? Belum keadaan mengikuti sholat. Wa faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasulullah mendoakan kepada sahabat Abu Bakar, zadakallahu hirsan wa la ta'ud rahul Bukhari. Di situ zadallah, semoga Allah menambahi 2 keselamatan, 2 kebagusan. Itu maksud di situ zadakallahu hirsan la wa la ta'ud, dan tidak perlu belani, berarti rukuknya sudah ikut. Karena ini ada 2 sisi. Nah di situ karena Rasulullah sudah rukuk, Abu Bakar kan waktu itu kan bisa juga di situ ada. Kalau menurut Imam Syafi'i jenengan bergerak apalagi sama jangka sampai 4 kali 5 kali menghadap ke shof. Dianggap menurut Imam Syafi'i kan batal. Berarti belum mengikuti pas waktu shofnya tadi belum mulai sholat. Ada pula menurut imam lain walaupun bergerak banyak 3 kali, 4 kali, 5 kali bergerak tidak batal ada. Nah di situ kenapa? Dalilnya di situ wala ta'ud, tidak perlu balani. Nah di situ ada pulanya itu juga menunjukkan karena apa? Wala ta'ud rawal Bukhari wa zada Abu Dawud. Dan nambah Imam Abu Dawud farokaat dunasof summa masa ila sholat, maksudnya begitu. Farokaat dunasof, yakni sahabat Abu Bakar mau rukuk tapi bukan di dalam keadaan baris, masih di belakang. Dan setelah rukuk di belakang mau summa masa ila sholat, mongko nuli ataupun sahabat Abu Bakar terus baru jalan. Sak sabun pun rukuk baru mlaku tentuk ning sok langsung mengikuti sholat. Intine ngoten niku. Lawa'an wa'an Wabisa ibni Mi'bad lan sanding sahabat Wabisa ibnu Mi'bad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ro'a mirsani sapa Rasulullah ningali atau mirsani sami. Ini ngali kang kula kalian jenengan sandure ningali ro'a roh melihat secara sampean. Kalau Kanjeng Nabi berarti Kanjeng Nabi mirsani. Ro'a mirsani sapa Kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang. Rajulan ing wong lanang. Oleh ningali yusolli khalfas safi, yusolli safas safi, yusolli khalfas safi kang sholat sapa rajul. Yusolli kang sholat sapa rajul khalfas safi ing dalem burine
wahdahu alas wijine rajul wahdahu alas wijine rajul fa amarahu mongko perintah sapa Rasulullah fa amarahu mongko perintah sapa Rasulullah ing rajul kang mau sing bikin sok ning belakang ijen an yu'ida ing to balani sapa rajul an yu'ida ing to balani sapa rajul as-sholata ing salat rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu Ibnu Hibban. Nah ayu ida ya tombalani sapa ya rajul as-sholata ing salat rawahu Ahmad rawahu ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa hasanahu lan milang-milang sahih wa hasanahu lan milang-milang sahih wa sahahahu lan milang-milang sahih sapa Ibnu Hibban Ibnu Hibban. Ini maksudnya ceritanya Wabisah Ibnu Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah mersani atau ningali rajul yusalli khalfas safi wahdahu fa amaru yu'id. Ya Rasulullah ningali atau mersani salah siji rajul salat kemo ning belakang ijen. Cari baratnya barisan ngarepe. Terkecuali sing ngarepe sono pun full kanan kiri full kabeh ning belakangnya itu pun tata cara salatnya mau kudu ngambil salah sijine nare kanggo kanca. Lah nek kecuali kalau misalnya kok ana datang lagi tadinya katakanlah sopnya udah 1 2 3 full terus jenengan teko keri ijenan itu caranya sampai narik salah sijine ora apa-apa kanggo bolo sop. Lah nek misale kok tiba-tiba pun belakang rakaat sing ketiga mana teko mana siji mana siji kon ngarep mana. Itu tata caranya kudu full. Lah seandainya anna Rasulullah ra'a rajulan yusalli khalfas safi wahidah fa amaru ayyu'id. Rasulullah ningali mirsani salah siji rajul salat ning mburi pisan. Sop ora ning sopan bisa pula sope ning ngarepe padahal jekane kosong loro kuwi bikin sop ning gurine dhewean ijen salat berjamaah tapi sop paling ijen. Berarti di situ akhirnya Rasulullah menyuruh fa amarahu perintah sapa rajul mau Rasulullah perintah pada rajul mau ayyu'id salat kon belani salate tidak dianggap sah. Itu kalau menurut hadis ini ketika ada salah satu rajul salah satu orang sholat di belakang ijenan pas berjamaah orang yang sholat berarti di luar sholat ijenan yang bisa di situ fa'amarahu an yu'ida as-sholat lalu Rasulullah menyuruh kon belani sholat. Paham ya? Berarti sholat bikin sholat paling belakang kayak orang dianggap sah. Nah, kenapa kalau menurut Imam siapa itu nama Imam Ahmad dia mau dianggap batal ya? Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dia mau menganggap sholat ijen ning burine di situ keluar maksudnya tidak ning shop padahal ngarepe mungkin masih ada. Itu Rasulullah suruh belani sholatnya. Akan tetapi walakin wa inda Imam Syafi'i iku milang-milang hadisnya mudhaif. Artinya kalau menurut Imam Ahmad dan Abu Dawud wa Tirmidzi termasuk di situ wa hasanahu yaitu menghasankan menstatuskan hasan hadisnya tersebut. La sahahahu lan milang-milang sahih dari sahih walakin inda Syafi'i menurut Imam Syafi'i kayak mau yang milang-milang hadis tersebut hadis dhaif. Jadi menurut Imam Syafi'i sah. Walaupun yang burine kesah. Akan tetapi bisa juga mengurangi pahalanya sholat berjamaah. Sholatnya dianggap sah, akan tetapi mengurangi fadilah sholat berjamaah. Maksudnya ganjarannya bisa berkurang. Maksudnya makanya.
nek saya tetap sah. Nek menurut hadis ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Imam Tirmidzi tidak sah, batal, kondaran sholat. Menurut Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Wa inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i itu dhaif. Jadi artinya nek menurut Imam Syafi'i tetap menganggap sah. Tidak perlu dibarani, akan tetapi bisa mengurangi fadilah sholat berjamaah. Karena apa? Tidak menyempurnakan daripada shot depannya. Walahu lan iku tetep keduane Imam Ibnu Hibban. Walahu lan iku tetep keduane Imam Ibnu Hibban. Wala bulan iku tetep kedune Imam Ibnu Hibban Antol Ibnu Ali saking Tolak bin Ali. Antol Ibnu Ali saking Tolak bin Ali. Lala sholata li munfaridin khalfas. Di situ la sholata li munfaridin khalfas. La sholatan ora ono sholat iku, maksudnya ora ono sholat kang dianggap sempurna iku maujud. La sholatan ora ono sholat kang sempurna iku maujud limun faridin keduene wong kang sholat ijen. Limun faridin keduene wong kang sholat ijen. Oleh sholat ijen ke mau khalfas sofin ing dalem gurine sof. Khalfas sofin ing dalem gurine sof. La wazad dalam nambai sapa at-Tabarani. Wazad dalam nambai sapa at-Tabarani Imam Tabarani. Fi hadisin ing dalam hadis, fi hadisin dalam hadis wabisa. Fi hadis wabisota. Fi hadis wabisota ing dalam hadis wabisa. Ala dakhalta ma'ahum awis tarartu. Ala dakhalta ana ta ora mlebu sapa sira. Ala dakhalta ana ta ora mlebu sapa sira ma'ahum sertane wong akeh. Ma'ahum sertane wong akeh awis tarartu utawa narik sira saking sok depan kemau rajulan ing wong lanang. Lah awis tararta utawa narik sapa ya sira maksud narik saking sok kemau rajulan ing wong lanang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nang saking sahabat Abi Hurairah. Abu Hurairah makna apa mungkin nama aslinya itu Abdurrahman As-Sakhar. Nama aslinya. Karena kenapa dinamakan apa Abi Hurairah? Bapak kucing, nah Hurairah kan kucing namanya. Karena menurut riwayat, ya, riwayat itu sahabat Abu Hurairah itu kenapa? Cara untuk mengeluarkan hadis lebih banyak daripada sahabat-sahabat lain. Itu riwayatnya daripada Abu Hurairah. Nah, pada di situ kan Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, Ali, itu kan resmi khulafaur rasyidin, sahabat Rasulullah sing ketemu ya kepada Rasulullah dan iman kepada Rasulullah. Yang dimaksud sahabat itu kan sing menangi Rasulullah tapi beriman, itu namanya sahabat. Lah nek menangi Rasulullah di zaman Rasulullah dan menangi masa hidupnya Rasulullah, ketemu Rasulullah tapi tidak beriman, itu bukan namanya sahabat. Hanya dianggap kaumnya atau masanya. Tapi kalau namanya sahabat, pas waktu itu di masanya Rasulullah, sebagaimana sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, itu sahabat karena apa? Beliau beriman. Terus termasuk lain-lainnya selainnya sahabat empat juga kan beriman. Beriman berarti sahabat. Nah, Abu Hurairah yang mau termasuk dari sahabat Abu Bakar selain sahabatnya, sahabat karibnya Rasulullah, termasuk penggantinya Rasulullah.
Khulafaur Rasyidin kan pengganti daripada Rasulullah. Nah, Abu Bakar selain itu sahabat, teman Rasulullah dan juga sebagai pengganti Rasulullah, penerus Rasulullah. Utsman bin Affan, sahabat, iman, juga pengganti meneruskan perjuangan Rasulullah. 4 tersebut, termasuk Sayyidina Ali. Nah, di situ kenapa Abu Hurairah kan mengeluarkan hadis paling banyak di antara yang lainnya. Padahal cara bertemu Rasulullah, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan paling banyak ketemu Rasulullah. Tapi kenapa Abu Hurairah kan mau bisa mengeluarkan hadis paling banyak? Itu menurut riwayat, kisah riwayatnya, walaupun katakanlah anggap aja misalnya sama bersahabatan koncone sampean selama 5 tahun, katakanlah begitu. 1 tahun sekaligus. Nah, 1 tahun itu kadang-kadang ya kadang ketemu nek sekolah pandai ketemunya kan berapa jam di sekolah. Mulai ya wis bahasane ngoten. Wis udah pulang dengan di rumahnya masing-masing. Berarti kan berpisah. Gua ketemu mana pas sholat berjamaah kamu. Jenengan punya sahabat dalam sekolah SMP, SMK misalnya. Ya ketemunya kadang pas di sekolah. Gue aneh belajar bareng, belajar kelompok, bisa ketemu terus. Nah, dalam meskipun 3 tahun sampai lulus katakanlah begitu. Abu Bakar, Umar, Utsman dan termasuk sahabat lainnya, Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Itu kan kalau baru ketemu kan sekedar-sekedarnya. Walaupun kayak mau katakanlah ketemunya katakanlah sampai bertemanan 3 tahun karena SMP kan 3 tahun. Setelah lulus sudah. Nah, pertemuannya kan bisa dihitung. Dan sahabat Abu Hurairah kayak mau walaupun anggap aja ketemu Rasulullah 1 bulan ngalahnya atau mungkin katakanlah menang ngalahnya 3 tahun selama SMP atau SMK kan. Di situ yang Abu Hurairah mau ketemunya cuma katakanlah anggap aja 3 bulan atau 5 bulan. Anggap aja 3 bulan. Berarti kan bisa mengalahkan kenapa mengalahkan sing ketemu selama 3 tahun ya SMK yang ketemu. Ya ketemu anggap aja misalnya Rasulullah sebagai dosennya, sebagai gurunya. Sampai ketemu kan saat-saat sekolah, mulai ya wes. Gue sekolah, mulai ya wes. Katakanlah seperti itu. Dan Abu Hurairah kan mau walaupun katakanlah, misalnya dalam segi masanya mungkin 3 bulan, tapi Abu Hurairah kan mau 24 jam menemani Rasulullah. Itu menangnya kenapa bikin fatis terbanyak. Sampai menurut riwayatnya sampai Rasulullah itu di saat malam. Kenapa Abu Hurairah itu tahu kenapa jam berapa Rasulullah sholat, jam berapa tahu. Karena apa? Beliau saatnya itu tidurnya di depan pintunya kamar beliau Rasulullah. Bayangkan. Karena apa? Sewaktu-waktu Rasulullah membuka pintu mau sholat malam jam 1, jam 2, jam 3 akan tahu. Pasti buka pintu dia bangun. Itu bayangkan. Jadi akhirnya bisa memantau 24 jam masa kehidupan Rasulullah. Sehingga bisa menulis hadis paling terbanyak. Walaupun dalam 1 bulan misalnya 3 bulan, tapi di situ 24 jam hampir. Jadi tingkah laku dari Rasulullah, perjalanannya Rasulullah kan mau selalu dipantau. Bayangin kalau sampai sanggup, kok sampai turun di depan pintu kamar. Alasannya sewaktu-waktu Rasulullah mau sholat malam, mau bangun malam, jam berapa buka pintu krek, langsung menaiki beliau di depan pintunya. Itu berarti kan cara ibaratnya menerangkan, menjelaskan paling jelas sampai tidur aja di depan kamar. Kalau hari-hari siangnya sih wajar. Misalnya Rasulullah kemana, dalam arti mau ke pasar, dibuntuti ke pasar, tidak masalah. Mau bala kambing, mau kemana kan bisa. Siang, umum, jadi wajar. Lah malam, sampai malam aja tidur di depan pintu kamar. Itu alasannya sewaktu-waktu Rasulullah bangun, jam berapa mau tahajudan, jam berapa mau qiyamul lail, jam berapa mau matlaat dan sebagainya tahu. Makanya bikin hadisnya terbanyak di antara sahabat lainnya. Itulah kisah riwayat daripada Abu Hurairah.
meskipun beliau itu termasuk bukan khulafaur rasyidin, hanya sahabat yang beriman dan menangi di masa Rasulullah, itu namanya sahabat. Dan sahabatnya mau misalnya cuman masanya itu di masa Rasulullah menangi, ya pernah lihat Rasulullah, tapi bukan imam, itu bukan, maksudnya tidak bisa dinamakan sahabat. Ya anggap aja dia di masa kaumnya gitu aja, di masa-masa zaman Rasulullah dia ada, asalkan imam. Nah orang tidak bisa dinamakan sahabat kalau memang eranya bukan era Rasulullah. Katakanlah Rasulullah pun meninggal, misalnya pun menangi, di situ cuma hanya seperti riwayat-riwayat tertentu, tidak bisa dinamakan sahabat. Yang minimal kaumnya tabi'in, karena apa? Boten menangi di zaman kehidupan Rasulullah. Yang sahabat kan itu tadi bisa juga di zaman Rasulullah menangi, ya. Tapi nilai iman, ya bukan sahabat. Sahabat secara umum itu yang dimaksud daripada sahabat itu yang menangi di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di situ walahu an Talqi bin Ali la sholata lil munfar khalfas shaf wa zada qarba'i fi hadis wa bisah ala dakhalta ma'ahum amstar. Itu dimaksud daripada mau la sholatan limun faridin khalfas shaf, yakni la sholatan mau ora ono sholat dianggap sempurna, maksudnya la sholatan ora dianggap sempurna sholate limun faridin kedune wong ijen yang mau sing sholat ijen khalfas shaf ning ngene shaf, dadi shaf paling dulu pisan. Situ berarti maksudnya di situ la sholatan, di situ ada juga la sholatan orang dianggap sholatnya itu sah. Itu maknanya takwilan. La sholatan orang dianggap sah sholatnya bagi sholatnya orang yang mau sing ning ngene sok. Maksud orang berbolong. Itu menurut wazada Tabrani ditambahi hadisnya Imam Tabrani nambahi dalam hadisnya wa isha mau ala takharuta ma'ahum awis tarata rajula. Sing dimaksud mau apakah kamu mau sing salat nang sebelah kan kamu mau ala takharuta ma'ahum awis taratu, apakah tidak narik, maksudnya narik teman. Nah, kalau menurut hadis yang di sini peraturannya salat kamu nang masalah salat orang digolong pas apa itu namanya sopnya sop ijenan. Ya ben sah menurut sholat ning kene iki mau ya berarti sah sing ning ngarepe ditarik mundur. Golek bolong. Berarti kalau begitu kan di situ orang limun farid. Fi apa khalfas shaf. Caranya memang begitu. Tata cara daripada sholat berjamaah. Nek ijennya ternyata mau sampai nunggu ya masalah. Tapi ternyata udah dapat satu rakaat tetap ora digolong, ternyata ora aneh sholat masbuk, maksudnya makmum masbuk. Boten dugi. Lah kayak caranya sampai yo narik, tapi sing abdul sampai pas waktu shop pertama sing paling akhir orang digolong lingak-linguk lan ora ana wong wudu. Wah, bang jangan sampai dhewean. Kalau dhewean sampai di situ la sholatan yang mau. Di situ la sholatan limun farid khalfas shaf. Sama orang dianggap sholatnya itu sampurno atau mungkin bisa mengurangi fadilah sholat berjamaah yang mau ini sampai ijen dewean yang buri sok paling belakang. Karena buri dia sholat yang kecuali buri dengan yang mau wudu, berarti kan ada calon sampai sok paling belakang. Oh ini apa pas neng buri sampai enek mau lagi wudu, berarti aja beri sholat yang mau bareng sampai yang dibor. Kira apa?
Dan telinga itu misalnya sebelum sama sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, orang yang konco, orang yang bolong, ternyata orang yang sholat semua pak jalani sholat makmum masbuk ya salah izin apa makmum sama tarik siji. Nek ngerti tata caranya ya ora nesu, nek cara carane sama ditarik mesti mukul, nyapa narik aku. Padahal ora ditarik malah akhirnya misalnya sing buri itu dianggap sholatnya itu kurang sempurna atau bisa dikurangi fadilah sholat berjamaah. Ya sama ditarik, sama mencari bahwa itu misalnya mengkenal aku minta, ya gelem malah minta ojo. Karena memang syaratnya kudu ngono. Nek buri bisa orang digolong, sing bolong buri bisa kayak oleh narik ngabe diundurne, tapi jangkai sama aja kayak minimal 1, 2 tekan buri. Rodo ombo sithik-sithik sing penting ora nemen. Karena di situ nih misalnya jenengan kok bergerak 3 kali berturut-turut kan menurut mata Imam Syafi'i kan batal. Walaupun 1 kali tapi geraknya sampai itu parah, jengkelnya atau mungkin loncat itu ora oleh. Walaupun 1 harokat, 1 gerakan, tapi gerakannya yang mau terlalu, ya kan tetap batal. Walaupun minimal batasnya 3 kali. Nah caranya sampai kukur-kukur harus paham. Nah sama kalau pas waktu sholat, ya pas waktu sholat, kalau menurut Imam Syafi'i ya, gerakan walaupun sa'idi 3 kali berturut-turut, wahai sahabat Imam Syafi'i batal. Meskipun mazhab lain tidak, Ahmad bin Hanbal atau Imam Malik. Terus misalnya, walaupun 1 gerakan, tapi gerakan parah, jengkelin, loncat, berarti kan parah. Gerakan 1 tapi parah. Dan minimal kan 3 kali. Dan jenengan langkah misalnya, jenengan sholat ditarik dari belakang, misalnya langkahnya pelan, 2 kali masih mana pelan, baru jangka. Bukannya nanti pengen YouTube kan mau ditarik belakang, mau belakang loncat belakang, itu parah. Terus misalnya supaya tidak bergerak lebih, kukur-kukur, menggaruk misalnya. Nah, dalam menggaruk sholat, misalnya sampai dalam keadaan sholat pas kukur-kukur atau pas keadaan menggaruk. Nek sampai garuk ini tangannya misalnya pas garuk nih tangan siji, pas menggaruk tangannya siji, itu dianggap siji. Berarti sampai geraknya kan siji, loro, telu, bisa iso, berarti batal. Lah caranya sampai panggaruk, walaupun berapa gerakan tapi tetap dianggap 1 sampai tempel tangannya. Garuk ini bingung gitu. Walaupun ini 1 sudah masalah, itu dianggap bisa. Paham ya? Misalnya ngegeger, kami tempel ke tangannya, baru digaruk ke. Ojo garuknya ten. Kami garuk sampai ngeten, berarti kan itu gerak 1, 2, 3, udah dianggap batal. Baru menurut Imam Syafi'i. Caranya ya pegang, lek, cekali tangannya sama ini, sing bergerak, ngapa? Gerijine. Tapi ini kan tidak, ini masih utuh, mandel. Walaupun kan mau gorak-garuk, ping 3, ping 4, ping 50 ada masalah. Tapi ini garuk kok ngene, 1, itu udah dianggap 1, 2, 3. Paham ya? Ini masalah fikih sih, tak anu secara detail. Ini bab garuk. Ya nek kepala sami mawon. Misalnya pas dok, apa ning kene wis pundak, tangannya tempel ke mablek tempelne, sama salah. Ditempelne misalnya pipi, ditempelne langsung garuk ora masalah. Jadi sing gerake nikine, tapi iki kan kula boten. Tangan, ten pundi mau ten badan. Lah nek sampe garuk kok ngeten gerak ya berarti iki gerak. Jadi 1 kali 2, 3. Paham ya? Santri barang itu.
masalah garuk. Ya, sementing tangannya ditempel nih. Walaupun sampai ini sampai tangan nempel, terus langsung digaruk-garuk ini. Orang digaruknya tenang ini, pemain yang ini, ketok. Mau baru sana apa jenenge lembutan temen sana ora pernah adusnya. Ya kene jengklongnya lembutnya kan baru sak geleme. Ya cara nggaruk kan mau tempel blek, tangan segera gerijine. Ojo ikut dan ikut berarti dianggap iki bergerak iki. Lah nek ngeten blek ya kan mau langsung garuk tangannya sing gerijine sing bergerak. Itu dianggap satu gerakan. Nah, misalnya sampai anak sing gegeris di mana, gerak mana dek kan dua kali. Mau baru gerijine sing bergerak. Ojo gerak kabehane. Paham? Insyaallah. Bahkan sholat barang kijenan, ora apa-apa nek sampai ditarik karo burine ya aja nesu. Memang syaratnya seperti itu. Karena apa? Sampai bantuin sholat sing ijen ya. Karena sop sing paling ujung, paling akhir ora kemanan kanca. Salah mana tekone keri. Tapi lihat ora tole misalnya pas ning masjid musala, burine ora enak teko. Waduh berarti aku nisop-nisopnya ning arep terus kentekan. Pas ajeng kan sop belakangan. Waduh ra dibolos sampeyan ning arep baris 1 dan 2 tebel. Sampe kijena delok burine ora enak wong ya tarik salah sijine. Itu memang syaratnya, memang tata cara sholat berjamaah ditarik ke belakang ikut bareng. Dan misalnya kok tiba-tiba teko ning sop malah sana kan mulai ngulur malah jadi telu. Lah padahal ning ngarepe kosong. Siji karena mau batas koncone kayak mau sing ditarik kan malah kosong depannya satu. Ya balik kene. Ya kembali mana. Orang masalah sing sijine sing tes teko masalah ngarepe ora masalah. Ternyata orangnya datang belakangan. Lah kayak mau sop sing depan kan kurang satu karena apa? Apa tuh mau nemeni kancane sing ijenan kan. Akhirnya ditarik di belakang terus sholat bareng. Tiba-tiba teko ono wong teko meneh siji. Lah kae sing teko anyar kae ning ngarepe ora apa-apa atau seandainya baris sama yang 2 orang tadi terus yang salah satu di antara 2 maju 1 2 enggak masalah. Tapi yang lebih bagus ya udah yang paling belakang tadi kan bergerak langsung untuk. Nah ini misalnya kalau di depan orang sholat persis, nah kan bahaya. Nek misalnya sampai ternyata pas kadang tengah-tengah, di sini ada sholat 2, yang satu kan kosong, ya tapi caranya yang tadinya depannya kosong ya mau, yang sebelah sini mau tidak mau ya berbaris, menggantikan. Nah, sing bahaya kan sing ketemu misalnya ada orang datang belakangan, paling belakang, berarti yang kosong kan sebelah sana. Lah bingung di antara 2 yang mau, sing teko kamu berarti langsung nutup sing sana, ya masa berarti tetap sempurna. Nah ini pas di depannya, otomatis depannya kan misalnya kini full, sampai di belakangnya ijen. Terus yang belakang, yang depan kan ditarik 1 sih. Nah ditarik 1, berarti ngambil bolong. Maksudnya stopnya itu kosong 1. Itu caranya, ya jangan bolong. Berarti yang sebelah lor tadi, ini lornya langsung nutup. Nutup 1. Jadi 1 jangka ada. Maki sopo kan ya tadi caranya ini pas sopo mau berarti depannya kan kosong ya karena memang kekosongan cuma 1 berarti di sebelah lore yang mau apa itu namanya gerakan kaki didempetkan berarti kan akhir raba berarti yang paling ujung kosong. Kan bukan aman orang masalah walaupun 1 kosong tapi yang 1 kan nemeni temennya di belakang daripada yang di belakang 1 orang tidak sah. Di situ la sholatan yang mau. La sholatan lil munfarid khalfas syaf yang mau. Karena yang paling belakang sendiriannya tidak dianggap sah sholatnya. Di situ ada di mana tidak dianggap sah sholatnya. Ada yang menyatakan tidak dianggap sempurna sholatnya. Bisa juga tidak dianggap mengurangi fadilah sholat. Kayak mau mana karena di situ lah sholatan doang.
Di situ la sholatan bukannya tidak ada sholat itu maujud, tidak. Ada yang menyatakan berarti sholatnya batal. Kalau di situ la sholatan limun farid khalfas shaf. Di situ la sholatan limun farid, la sholatan orang dianggap sempurna sholatnya. Bisa juga maknanya seperti itu. Baginya orang shopnya paling belakang sendirian. Makanya hati-hati. Kang santri tidak nanti boleh berarti kudu narik belakang, atau narik depannya satu tahu bolong. Ojo lipo bolong malah kadang sengaja. Kono jiana kosong si julur malah nimbul bisa. Itu malah lu parah meneh. Sing gue aja wis ketutup serangket ijenan terus kebo. Kadang-kadang urung kebo kan nyembuline. Fakta udah aja gitu. Ngarepe jiana kosong loro wis nyembuline. Ora. Kayak mana malah lebih parah lah sholatane kan. Ora dianggap sah sholatnya kan. Atau bisa juga lah sholatan ora dianggap sempurna sholatnya. Berarti seorang kurang sempurna berarti sah tapi kurang sempurna. Bisa juga la sholatan limun farid khalfas shafaino, tidak dianggap atau dianggap mengurangi fadilah sholat berjamaah minimalnya. Ora sempurna yang tadi kan diturikul karena sampai yang lalai tahu ngarepe jempol semua di belakang. Ya bisa juga sampai fadilah sholat berjamaah berkurang. Bisa juga tidak mendapatkan ganjarannya pahalanya sholat berjamaah. Itu maknanya seperti itu. Di situ walaupun tetap dianggap sah sholatnya kurang sempurna, kurang ganjarannya fadilah sholat berjamaah. Caranya memang makanya harus ngaji yang betul-betul ditarik sama depannya mana. Ojo nyintar ke tiba-tiba ditarik minta malah dianggap batal mengkul kurang. Karena memang itu tata cara sholat berjamaah kanggo membantu yang bahkan ben podo-podo untuk bingkule-bingkule ben podo-podo sholat besar. Karena menurut hadis tersebut di situ la sholatan lil munfarid khalfas shaf. Sholat tidak dianggap sempurna sholat yang mau lil munfaridin kedue wong ijen dhewean sendirian sholat khalfas shaf. Buri nesok kan supaya loro telu sempurna kabeh kebrok kabeh nggih ijen. Paham ya? Carane kayak mau menarik sijine. Lah kok nek tekone siji depane kon maju berarti sing kosong kae. Berarti kan sing tengah kan ditarik direk ke belakang, berarti sop depan kan kosong. Gesek sing lor kene gesek ngidul-ngidul berarti sing kono ujung pisan kan kosong satu. Kayaknya di golong loro toke mau ijen tarik siji kan berarti di golong hiji lah berarti loro. Nah, berarti karena dengan adanya dua kan sing kono kan kosong karena kayak mau sing ning ngarepe dikon memburi siji berarti kan satu orang kan kosong. Akhirnya merapat lagi akhirnya yang kosong belakang. Karena teko keri mau langsung di sebelah kanan enggak masalah, tetap sah. Di situ termasuk wazada at-Tabrani fi hadise wabiso ala dakhalta ma'ahum awistar, apakah kamu itu tidak narik memang ya kudune syaratnya kudu ditarik yang depan menjadi ke belakang. Lawal wakaru Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu sapa Allah Gusti Allah an sang Abi Hurairah kala ngendika sapa Abi Hurairah ngendika kala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum tatkalane krungu sapa sira kabeh idza sami'tum tatkalane krungu sapa sira kabeh iqamah ing qomah al-iqamata ing qomah. Idza sami'tum tekalane krungu sapa sira kabeh al-iqamata ing qomah. La famsu mongko ndang mlayu ndang lakuwo sapa sira kabeh. Famsu mongko ndang
laku sapa sira kabeh ila sholati marang salat famsu mongko dan laku sapa sira kabeh ila sholati marang salat wa alaikumus sakinah wa alaikum lan ngatasi sira kabeh wa alaikum lan ngatasi sira kabeh as-sakinah utawi anteng as-sakinah utawi anteng wal waqaru lan tenang wal waqaru lan tenang wala tusri'u lan ojo rikas sapa sira kabeh wala tusri'u lan ojo nyepet-nyepetne sapa sira kabeh wudune jangan cepet-cepet gebyur wala tusri'u lan ojo rikat atau nyepet-nyepetne sapa sira kabeh fama atau raktum fama mongko utawi barang atraktum kang nemu sapa sira kabeh atraktum kang nemu sapa sira kabeh fasallu mongko padha salat sapa sira kabeh fasallu mongko padha salat sira kabeh wa fawama utawi barang fa'atakum mongko pot sapa sira kabeh fa'atakum mongko pot sapa sira kabeh berarti maksudnya berhalangan la fa'atimu mongko nyempurna apa sapa sira kabeh fa'atimu mongko nyempurna apa sapa sira kabeh muttafaqun alaih den sepakati apa alaih hadis wala dzul Bukhari utai lafate kamu Bukhari ketemu Imam Bukhari ketemu Imam Bukhari wallahu alam